Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga di hari ini lebih baik di hari sebelumnya ya. Semoga di hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudian dilancarkan segala proses aktivitas belajarnya, dan tak lupa pula selalu mengikuti yang namanya protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita masing-masing berdoa agar supaya segala apa yang kita lakukan pada hari ini selalu dilancarkan dan ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks berita. Kemudian kita sudah mempelajari juga menentukan unsur-unsur berita, yang dimana unsur-unsur berita itu terdapat 5W dan 1H. Pastikan adik-adik sudah memahami apa itu 5W dan 1H. Nah, dan untuk itu Bapak kembali mengingatkan kalau 5W dan 1H itu adalah diantaranya what, yang artinya apa, kemudian dikembangkan sebelum menjadi kalimat tanya, contohnya apa yang terjadi. Nah, begitulah seterusnya ya. Baik, di pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih dalam bagian informasi dalam bentuk berita, di mana pertemuan kali ini kita lebih mendalami tentang struktur teks berita. Jadi Bapak ulangi, pertemuan atau lanjutan dari pertemuan kemarin itu kita lebih mengenal seperti apa struktur teks berita. Nah, untuk itu bagaimana cara kita menelaah struktur bahasa dan teks berita? Jadi di sini anak-anak harus memperhatikan seperti apa struktur teks berita itu. Nah, di sini dijelaskan struktur teks berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita atau biasa dikenal akhir atau penutup ya. Nah, di penjelasan di slide berikut ini anak-anakku harus memperhatikan di berita itu memiliki yang namanya kepala berita. Nah, kepala berita ini secara garis besar letaknya ada di awal berita. Jadi kepala berita itu berisi informasi terpenting yang isinya di dalam terdapat 5W dan 1H. Nah, kembali lagi, apa itu 5W dan 1H? Nah, di pertemuan pertama Bapak sudah menjelaskan kalau 5W dan 1H itu apa. What's, yang artinya apa. Who, siapa. When, kapan. Where, di manakah. Why,
mengapa, dan yang terakhir who, bagaimana. Jadi sangat jelas sekali proses pembelajaran kemarin di pertemuan pertama. Nah, sekarang kita lanjut di tubuh berita atau di bagian tengah berita. Nah, tubuh berita itu berisi informasi penting, termasuk informasi pendukung. Nah, mungkin dalam berita tersebut ada beberapa informasi pendukung, ya. Contohnya kebakaran yang terjadi di sebuah tempat di mana kejadian tersebut terjadinya karena adanya korslet listrik ditambah dengan angin kencang, ya, kemudian terbitnya matahari. Nah, itu salah satu tubuh dari bagian dari berita. Jadi berisi informasi pentingnya apa yang kita bisa dapat dalam tubuh berita tersebut. Nah, sekarang ekor berita yang berisikan informasi yang kurang penting atau informasi tambahan, di mana dalam berita tersebut hanya penambahan saja dan sifatnya tidak terlalu penting atau kurang penting. Beda dengan di kepala berita maupun tubuh berita. Nah, setelah itu kita akan lebih mengenal seperti apa kaidah kebahasaan teks berita. Ya. Nah, kembali lagi di struktur teks berita, ya. Sebelum kita ke kaidah, kita lebih mendalami lagi yang namanya struktur teks berita, di mana berita tersebut hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Di situ yang pertama ada orientasi atau teras berita, di mana di awal berita ada perkenalan kejadian, perkenalan peristiwa, baik itu masalah tempat, di mana, kapan, ya. Kemudian di pertengahan berita pastilah kita dapat menentukan, wow, seperti ini peristiwanya. Contohnya banjir yang baru terjadi di kabupaten kita, Kabupaten Bantaeng, terjadinya kapan dan berapa lama terjadinya, kemudian mengungsinya kemana. Nah, itu terdapat dalam berita, tanda kutip peristiwa, ya. Kemudian di bagian terakhir ada sumber berita. Jadi sumber berita tersebut menentukan seperti apa berita yang kita dapat hari ini. Semisal kita nonton TV, ya, kemudian kita dapat berita, setelah itu, oh ternyata berita ini bersumber dari seperti ini, ya. Walaupun ditayangkan sudah 1 hari sebelumnya, tetapi di dalam sumber berita itu, nah, kita harus bisa mengetahui apa inti dari berita tersebut atau sumber beritanya. Kemudian di sini ditambahkan lagi penjelasan sesuai dengan struktur teks berita. Nah, orientasi merupakan pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Jadi seperti penjelasannya Bapak, di mana orientasi berita itu ya adanya pengenalan masalah di dalam berita, ya. Kemudian yang kedua, peristiwa. Sesuai dengan penjelasannya Bapak tadi, menceritakan kejadian yang ada pada peristiwa tersebut, baik itu dibahas secara rinci maupun secara berurutan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, di mana sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Jadi berita itu atau sumber berita itu biasanya kita dapat baik di bagian awal maupun di akhir berita. Baik,
selanjutnya. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, anak-anakku sudah mengetahui, oh ternyata 5W dan 1H ya. Mungkin anak-anakku tinggal membacanya karena memakan waktu yang banyak lagi, karena kita sudah bahas di pembahasan selanjutnya kemarin ya. Baik, selanjutnya kaidah bahasa teks berita. Nah, di sini yang pertama adalah penggunaan bahasa kata yang baku dan tidak baku. Nah, sekali lagi, kaidah bahasa teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa kata yang baku dan tidak baku. Nah, anak-anakku pasti mau tahu kata-kata apa yang baku dan kata-kata apa yang non baku atau tidak baku. Nah, seperti contoh yang ada di slide ini, kata yang baku contohnya kata daftar itu baku, sementara yang tidak baku adalah daftar. Jelas ya. Kemudian contoh yang kedua, yang baku gizi, sementara yang tidak baku gizi. Oke. Contoh berikutnya, aktif, yang baku sementara yang tidak aktif, maksudnya yang tidak baku adalah aktif. Oke, selanjutnya yang baku jenazah dan tidak baku jenazah. Yang terakhir bulan ya, November baku, sementara yang tidak baku November. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa yang standar, artinya penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Contoh dalam berita, korban banjir dibantai mengungsi di masjid raya. Jadi si pembaca mudah memahami karena menggunakan bahasa yang standar, artinya bahasa yang mudah dipahami oleh sang pembaca. Kemudian artinya, ini sengaja Bapak berikan mengungsi yang warnanya merah supaya anak-anak bisa cepat paham. Nah, arti dari mengungsi itu supaya masyarakat bisa tahu ya, pemindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dalam situasi darurat. Nah, kemudian sementara dalam berita yang sama, kata mengungsi biasa diganti dengan evakuasi, di mana masyarakat pada awamnya sulit mengartikan kata evakuasi itu apa. Padahal makna dari evakuasi dan mengungsi itu sama, cuma katanya yang berbeda. Oke. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung. Nah, di sini penggunaan kalimat langsung, contohnya ya, Kiki berkata, pendaftaran lomba akan segera ditutup siang ini. Petugas berkata, tiket untuk tujuan Surabaya telah habis sejak pagi. Ibu guru berkata, besok kita akan mengadakan upacara hari pendidikan langsung. Jadi penggunaan kalimat langsung ini yang dilontarkan secara langsung ya. Jadi contohnya sudah sangat jelas sekali ya. Kemudian yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Nah, di mana penggunaan kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, atau pengalaman. Kemudian di sini contohnya ya dari kata kerja mental, yakin. Nah, kemudian bahagia. Kemudian, nah di sini kata bahagia kita kembangkan menjadi kata kerja mental menjadi sebuah kalimat. Suci bahagia,
saat namanya terpanggil sebagai pemenang kompetisi. Jadi contoh yang kedua kata yakin. Contoh kalimatnya, Rahman yakin bahwa dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, di sini anak-anak harus memahami dulu, keterangan waktu adalah kata kerja yang menjelaskan atau menerangkan kapan atau bagaimana, bila mana suatu peristiwa terjadi. Jadi keterangan waktu menjelaskan tentang kapan atau bagaimana ya. Kemudian, nah di sini juga dijelaskan bahwa kata keterangan dibagi jadi dua. Ya ini contohnya tadi ya, kata tempat dan keterangan waktu. Nah, sementara keterangan tempat itu adalah kata keterangan yang menjelaskan lokasi atau tempat suatu peristiwa terjadi. Jadi ini keterangan tempat berbicara tentang di mana tempat peristiwa terjadi. Contohnya ya, keterangan waktu. Ia tiba tepat pada pukul 7.45 pagi. Nah, di situ anak-anakku bisa lihat ya tulisan yang berwarna biru. Dan contoh lagi yang satunya, kami berangkat ke sekolah pagi hari. Nah, di sini keterangan tempat ada kata sekolah dan keterangan waktu ada menunjukkan pukul. Ya, sudah jelas. Kemudian di slide berikutnya, yang keenam, konjungsi temporal, di mana konjungsi temporal adalah penggunaan kata-kata tertentu di dalam kalimatnya, di mana kata-kata tersebut adalah sebelumnya, sesudah, lalu, kemudian, selanjutnya, apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, waktu, terkala, sambil, seraya, sebelum, sedari, sejak, semenjak, selama, dan sementara. Nah, sini anak bisa melihat contoh-contohnya ya. Ibu akan pergi ke pasar terlebih dulu, sesudahnya baru memasak sarapan untuk aku dan ayahku. Nah, begitupun dengan contoh-contoh yang lain. Silakan dibaca ya. Baik. Nah, sekarang tugas siswa apa? Carilah berita dan temukan kaidah bahasa teks berita di dalam isi berita tersebut. Jadi anak-anakku harus mencari berita dulu. Setelah itu di dalam berita tersebut kita bisa menemukan kaidah bahasa teks berita. Contohnya seperti yang tadi ya. Seperti apa kata baku dan kata tidak baku. Ya, seperti kata kerja mental, keterangan tempat, keterangan waktu, ya, kalimat langsung. Jadi di dalam berita itu kita harus mencari kaidah bahasa teks beritanya. Kemudian setelah dikerjakan jangan lupa diisi daftar hadir setelah sama seperti biasanya di pertemuan pertama. Oke, sampai di sini pertemuan kedua kita. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa tugas dikumpul tepat waktu ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.